Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Hari ini hari pertama anak-anak masuk sekolah, jadi Rendra Malik sekarang Rendra kelas 5, Alhamdulillah, dan Malik kelas 3. Ikut nganter-nganterin juga nggak sih sama Kak? Nah, tadi akhirnya Kak Dudi aja yang nganterin karena kan kebetulan hari ini bertepatan juga ada harus syuting jadi co-host kan. Jadi kita berbagi tugas, tapi udah bilang sama anak-anak, Bunda maaf ya nggak bisa nganterin karena Bunda ada syuting gitu. Oh nggak apa-apa Bunda, tapi pagi-pagi memang udah Ija semua yang ngatur dulu, jadi sarapan bareng segala macam, terus barang-barangnya udah disiapin juga semuanya. Jadi mereka juga tadi sebelum berangkat udah pamit juga gitu. Ini hari pertama Persis hari pertama hari ini. gitu. Ini gimana nih? Sempat ada drama nggak sih bangunin anak sekolah dan Alhamdulillah nggak ada, malah mereka bangun sebelum alarm bunyi. Jadi semangat mereka kayak bangun-bangun langsung, Bunda hari ini sekolah kan? Iya gitu. Ya udah langsung deh gitu, mandi, sarapan semuanya gitu. bagi tugas sama Kak Duda bagaimana mungkin? Bagi tugas biasanya memang. Tapi jadi kalau misalkan anak-anak kan kalau yang kecil belum bangun bisa Ica pegang gitu kan abang-abangnya. Nah kebetulan tadi yang kecil tuh juga masih tidur pas abang-abangnya lagi persiapan untuk sekolah. Jadi Kak Dudi jagain, terus Ica siapin abang-abangnya. Karena kan nanti mereka hari ini pulang cepet karena baru hari pertama, jadi belum ketemu nih. Nanti ketemu pas mereka udah pulang gitu kan. Ya udah habis habis kita gantian baru pas banget abangnya berangkat diantar Kak Dudi, si kecil bangun gitu. Terus berarti si kecil lagi di handle. Sekarang sama Kak Dudi di rumah. Ya. Berarti memang bagi tugas. Kita berbagi tugas. Jadi biasanya memang kalau untuk menerima kerjaan itu kalau memang pas lagi yang sendiri-sendiri kita berbagi supaya sebisa mungkin itu nggak bentrok gitu. Tapi pernah juga kita pas harus bekerja berdua, jadi memang ada Mbak yang memang bantuin untuk ngurus anak-anak, sama ada mamahnya Kak Dudi juga, jadi bantuin juga ada orang tua yang untuk jagain anak-anak supaya nggak merasa sepi juga di rumah gitu. Besok rencana nganter anak juga kan? Atau sudah janjian dulu sama Kak Duda? Sudah janjian sih rencananya, nanti insya Allah kalau misalkan memang bisa kita anterin bareng. Cuman balik lagi kita lihat keadaannya Lia kan, kalau misalkan memang ternyata Lia lagi sarapan, kan kasihan kalau kita harus buru-buru. Jadi kita lihat kondisi besok seperti apa gitu. Kak Ica katanya Kak Duda mau berangkat umroh bareng karyawan roti. Oh iya, jadi memang nggak cuman karyawan, jadi memang ada 60 pemenang yang kalau misalkan mungkin beli Roti O tahu bahwa kemarin juga ada undiannya, dan itu memang diundi secara acak. Jadi insya Allah ada 60 orang pemenang dan juga ada karyawan Roti O juga yang akan berangkat insya Allah nanti di bulan Oktober keberangkatannya. Ini Kak Duda yang menghadiri. Kado D aja, enggak, jadi memang dari pihak Roti O-nya memang setiap tahun mengadakan umroh bersama gitu, karena kan Kak Dudi sebagai brand ambassador dari Roti O, kemudian mengadakan umroh bersama ini sebagai salah satu reward juga ya untuk pelanggan Roti O yang selama ini selalu setia membeli gitu. Kak Ica, ini viral pernyataan Kak Ica waktu di sini. Oh iya, ini ungkapan hati Alisa Subandono. Iya, katanya iya, iya. berdoa supaya 11 tahun pernikahan. Bisa dibilang sama kita juga menjadi pasangan rumah tangga yang adem ayem. Amin, aja. amin, Masya Allah. Iya, ya pastinya sebenarnya kita juga walaupun 11 tahun tapi kan masih belajar ya. Bahkan ada juga yang sudah jauh lebih lama dari rumah tangga kita gitu. Tapi memang kita berdua berusaha untuk bisa sama-sama terus belajar dalam rumah tangga ini, sama-sama tahu apa kapasitas dan apa yang harus dilakukan sebagai suami dan istri, sebagai ibu dan ayah. Dan memang pastinya kita begitu sudah menikah, yang tadinya mungkin kita berdoa hanya untuk diri sendiri dan keluarga, bertambah sekarang berdoa untuk suami, berdoa untuk anak-anak. Karena pastinya kita punya harapan satu untuk bisa kembali berkumpul gitu. Jadi ya itu yang memang selalu ditanamkan di dalam pikiran dan coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apapun yang dikerjakan. Sekarang anak-anak kan masih kecil juga, mereka menumpukan semua masa depannya itu ke tangan orang tuanya. Jadi sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab, dan ini kan juga titipan dari Allah ya. Kita memiliki tanggung jawab untuk
bisa memberikan pilihan insya Allah yang terbaik untuk anak-anak. Berarti memang 11 tahun itu sudah dilakukan dengan bareng-bareng tuh dari tahun pertama sampai sekarang. Dari tahun pertama sampai sekarang kita berusaha untuk apapun itu yang kita lalui, kita akan laluin semuanya bareng-bareng, kita akan hadapin semuanya bareng-bareng, kita kerjakan semuanya bareng-bareng, dan kita akan selalu berusaha untuk selalu bertukar pikiran, karena gimana pun juga nggak mungkin kita memiliki pikiran yang sama terus kan. Kayak mungkin Kak Dude punya sisi pandang dari sebagai seorang laki-laki, Ica dari sisi pandang sebagai seorang perempuan, dan bagaimana kita menyatukan itu supaya rumah tangga ini tetap terus berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Islam, itu yang harus kita perjuangkan gitu. Nah, kita berusaha untuk bisa saling melengkapi di situ, walaupun kita sama-sama tahu bahwa ya memang nggak ada yang sempurna. Kita intinya adalah rumah tangga itu ya pembelajaran gitu. Aku percaya kalau pasti di baliknya kita lihat ada memang pasti ada lain-lain yang kayak sekarang itu sama itu. Biasanya itu mengimbanginya atau melewatinya itu bagaimana Kak? Pertama, kita harus tahu dan balik lagi bahwa visi dan misi kita menikah itu kan memang semuanya untuk ibadah. Kita beribadah untuk Allah, dan memang semua itu untuk Allah dan karena Allah gitu. Apapun yang terjadi, kita balikan lagi semuanya. Kak Dodi selalu mengingatkan kalau kita mau menyelesaikan sesuatu itu, bagaimana diselesaikannya dalam sisi Islam gitu. Al-Quran menyebutkan seperti apa nih. Kemudian bertanya juga kepada yang ahlinya, kepada guru-guru. Jadi kalau memang kita nggak tahu jawabannya, kita bertanya gitu. Jadi jangan malu untuk kita coba mencari tahu apa yang bisa menjadi jawaban dan solusi terbaik dalam rumah tangga. Karena balik lagi, intinya rumah tangga itu pembelajaran tanpa henti, dan ini kan pembelajaran yang kita nggak pernah dibekali gitu. Jadi dalam sekolah formal, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga nggak pernah tahu. Kalaupun tahu cuma dari pas kita syuting sinetron aja, dialog-dialognya gitu kan. Jadi ya itu caranya, kita terus belajar dan saling introspeksi juga, saling komunikasi juga, saling terbuka dan saling melengkapi, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing semuanya. Berarti ada fasenya di mana memang tidak bertemu pendapat di antara keduanya, akhirnya memilih untuk menghadirkan pihak ketiga mungkin dengan guru dan lain-lain. Biasanya tuh gini, makanya kenapa pentingnya kita untuk terus menuntut ilmu juga, untuk belajar bareng-bareng supaya kita tahu bahwa oh ternyata jawaban dari semua yang kita pertanyakan itu ada loh di kajian ini, ada loh dari pembelajaran yang pernah kita dengar bareng-bareng nih. Sebenarnya intinya rumah tangga itu adalah pembelajaran kan, kayak yang tadi saya bilang, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya juga, karena belum tentu kita sudah tahu jawabannya gitu. Bisa jadi ternyata apa yang selama ini kita pikir benar pun itu ternyata salah. Jadi pada intinya adalah memang perlu kita mendengar yang lebih ahli, dan banyak juga sekarang kan kita bisa akses entah kajian ataupun materi-materi yang memang secara online dan offline bisa kita akses secara mudah gitu. Jadi memang penting untuk suami dan istri itu belajar berdua bareng-bareng supaya sama-sama tahu bahwa oh rumah tangga ini tuh ternyata tetap perlu diisi dengan ilmu, dengan apa yang mungkin selama ini kita belum update, kita perlu update juga nih, karena insya Allah ya inginnya sampai maut memisahkan gitu.